Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Warahmatullahi Lupa wabarakatuh, nih, teman-teman. ya karena udah lama nggak di depan kamera, jadi deg-degan nih Kang. Aduh. Oh, kirain itu pulang dari sana, kepanasannya bukan kedinginan. Ya? Pulang dari sana, lah, masya Allah. Di sana jangan ngomong panas sih sebenarnya, karena di dalam masjid tuh dingin banget. Anda banyak AC gitu. Banyak AC dan ya karena. Tapi yang penting ini Kang, kalau hanya sekedar dinginnya di luar, tapi yang penting dingin di hati dan pemikiran. Nah itu dia. Suhunya, iklim di pemikiran dan hati kita stabil itu kan. Nah itu yang paling penting mah, karena sebenarnya hai jiwa-jiwa yang tenang itu bukan dari seberapa banyak uang Anda, bukan seberapa banyak harta Anda, tapi seberapa tenang jiwa, rasa yang ada di dalam diri. Dan sadar kita melihat apa adanya karena Allah. Nah itu dia, balik lagi karena Allah, menghadirkan Allah dalam segala aktivitas. Segala sesuatunya harus karena Allah. Nah itu. Betul-betul. Ini sedikit cerita nih Kang ya. Iya. Mungkin ini konsep apa, konsep rezeki atau gimana. Jadi memang waktu itu kan lagi bulan Ramadan Kang ya. Betul. Dan kebetulan buka puasa saya gitu nggak di dalam Masjid Nabawi. Waktu itu kan di Nabawi, bukan di Mekah gitu. Saya waktu itu karena bikin strategi bahwa ya itu dia, masih egois, mungkin masih memikirkan nafsu buat perut makan buka puasa. Jadi ngakalinnya adalah buka puasa di belakang masjid, di luar, nggak di dalam gitu. Jadi biar cepet keluar ke hotel bisa ngambil makan gitu strateginya. Biar Dan cepat gitu. biar cepat. Jadi ceritanya gini kan singkatnya, waktu itu oleh makan buka puasa. Nah didapat hidangan buka puasa tuh, masya Allah kan, kurma yang kayak yogurt gitu dari pemerintah Arab Saudi, dikasih tuh satu bungkus sama air jam-jam, ditambah lagi perintilan-perintilan orang yang mau sedekah, ada kacang, ada kurma lagi, bahkan ada gorengan India tuh. Betul. Jadi gorengan dalamnya tuh kentang, wah rasanya mantep lah pokoknya. Komplit ya? Komplit aja. Wah, pokoknya kebab gitu kan hari itu pas buka tuh, masya Allah terceletuk dah dalam hati itu, nggak diucapkan. Besok buka lagi di sini gitu kan. Biar makanannya Biar enak. makanannya enak. Nah, biar kita makannya puas gitu. bener. Akhirnya singkat ceritanya besok balik lagi. Nah pas besok balik lagi ke sana, itu korma aja nggak ada kan. Aduh. Jadi memang dapat plastik dari pemerintah Arab Saudi, udah ada korma. Nah kebetulan plastik saya nggak ada korma. Hari itu memang bener cuma yogurt, roti, air zam-zam. Lihat di sebelah juga seperti itulah. Betul. Langsung, ya Allah ini kemarin saya mengucap mungkin salah kali ya. Langsung diem itu Kang ketika itu. Betul. Nah itu kalau kata Kang Ade gimana? Singkat dulu. Bukan salah, bukan kurang tepat mungkinnya. Karena kan tadi dasarnya gini, Kang Ulil di hati ada sifat apa? Sombong atau gimana? Bukan sombong kan. Mendahului Allah. Satu bisa mendahului Allah, kan yang namanya manusia itu tetap dia itu pingin ngerasa puas hatinya. Hati itu pingin puas, akal pingin, jiwa pingin tenang, akal pingin bebas. Egois berarti. Ya egois kita. Dalam arti egois karena kita merasa wah nanti di sini yang namanya rezeki itu kan bukan berarti tertumbuh satu tempat. Karena janji Allah dimanapun engkau berpijak carilah karuniaku. Jadi nggak satu berpijak di sini. Tadi kata Kang Ulil di sini makanannya komplit, besok ternyata nggak ada. Kan siapa yang tahu kita besok itu apa yang akan terjadi. Berarti ya kita boleh berdoa, tapi berdoa tadi yang bijak. Oh ya Allah, saya pingin mungkin besok di sini makannya enak, yang enak gitu ya, kayak seperti kemarin. Tapi kan kenyataan tidak ada seperti apa yang kita harapkan. Dalam arti pembelajaran buat kita gitu. Berarti segala sesuatu itu bukan berarti doa kita itu tidak diijabah sesuai dengan keinginan kita. Allah akan memberi yang lebih tepat buat kita. Barangkali kalau kamu mulai dikasih makanan yang malah jadi penyakit gimana? Kan gak enak juga ya. Ya ada. Ambil positifnya. Kalau kita berpikir negatif, mungkin ya kita terlalu sombong. Bukan sombong sih, Kang, namanya apa ya? Ya kan ada penyesalan, pasti bagus. hati penyesalan. Aduh, ternyata nggak dapet gitu kan? Iya, pernah nggak dapet. Tapi kan dalam di sisi lain kan kitanya ngerasa apa? Ngerasa diuji oleh Allah. Apakah ketika engkau tidak sesuai apa yang diharapkan, apakah engkau tetap akan berpaling tidak sama aku? Sama Allah maksudnya. Kan kamu di hati berdoa kan, kalau buka lagi di sini besok datang lagi makan yang sama bahkan bisa lebih, berarti kan begitu. Tapi kenyataan tidak ada. Tapi yang Allah menguji hati Kang Ule. Kan itu doa Kang Ule kan, keinginan kan. Oke. Nah diuji apakah ketika doa Kang Ule, keinginan Kang Ule atau keinginan bukan doa misalnya tidak terpenuhi, apakah tetap berpaling dariku atau tidak?
Tapi tidak. Konteks berpaling di situ berarti Berarti nggak dijabah doa saya kalau gitu kan. Berpaling kan artinya kan. berpaling. Tidak menerima ketetapan berarti. Nah, berarti makanya tadi tidak semua keinginan kita itu diberi, tapi Allah akan mencukupi apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan gitu. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu yang gitu, kita pinginnya gini, Allah yang maha tahu. Allah itu manajemennya canggih daripada kita kan, segala halnya, lahirnya, batinnya, dunia, akhiratnya, udah sistem Allah itu sempurna. Kadang-kadang kan kita berpikir pingin A, tapi ternyata datangnya B, bukan berarti tidak dijabah, itu lebih baik buat kita. Karena bodohnya kita kan. Saya berarti ya, maksudnya ya, saya pribadi. Orang kan berpikir hampir semua manusia begitu sih Kang. Karena mungkin ibaratnya dari kejadian itu saya tidak bisa bertafakur atau bisa mengambil intisari bahwa apa sih sebenarnya hikmah dari kejadian tersebut. Ya, makanya tadi kita harus sadar, tersadarkan, tercerahkan, terterangi pikiran kita, akal kita dalam cahayanya, pemikiran, ucapan kita, penglihatan kita. Jadikanlah kita cahaya, jadikan dalam hati cahaya itu dalam masa kita minimal bisa mampu menerangi buat diri kita sendiri. Oke. Berarti kita kan bisa ngambil segala sesuatu apapun yang terjadi selalu positif thinking terus kan. Semua tetap. Ya, apapun yang terjadi apapun. Ya, apapun yang terjadi. Tapi ini kan lucunya ceritanya bukan sampai di situ. Ini masih ada kelanjutannya lagi. Pas hari berikutnya saya langsung pas hari itu nggak dapat apapun, saya masya Allah, langsung subhanallah ya Allah, maafkanlah, astagfirullah dosa hambamu gitu kan ya. Apapun ini rezeki hambamu dimakan, tapi balik lagi ke hotel dapat makanan gitu kan, karena itu cuma tajil. Akhirnya besok saya kesana lagi tuh, tapi nggak berharap, maksudnya seperti hari pertama setelah makan dapat, saya berharap pas hari ketiga itu dapet semuanya datang. Dapat semuanya dapat. Kebab, terus juga bahkan makanan yang hari pertama ditambah lagi ada kayak karamel dari gula gitu. Kayaknya tuh enak gitu. Kelihatannya. Betul. Dan udah dapet qadarullahnya hari itu, udah dapet, nungguin buka puasa 5 menit lagi. Itu apa coba? Saya mules kan. Bersihin kan? Mules. Iya, dibersihin. Mules dalam artian ini harus dibuang gitu kan. Dibersihin. Berarti kan kita bersihin. Nah, saya tahan enggak udah buka, udah sholat aja, nggak kuat sama sekali, bener-bener nggak kuat. Akhirnya saya tinggalin semua yang ada di depan mata saya, ke toilet. Saya langsung ke hotel, balik ke hotel dan ala adan, udahlah langsung dibuang gitu. Nah, dalam mata gini kan, segala sesuatu itu udah dalam ketentuan Allah kan, segala bentuk rezeki atau apapun. Tapi terkadang yang namanya manusia itu keinginan. Betul, kita berikhtiar, Allah yang akan memberi rezeki. Semua ada ikhtiar dari kita. Karena barang siapa turun Nabi Adam keluar dari rumah, dia niatnya mencari karunia, aku akan beri. Jadi kita tinggal menjemput sebetulnya. Tapi nggak usah khawatir nanti gimana ya datangnya atau gimana ya. Tadi kan pas hari ketiga pasrah kan. Iya, udah pasrah. Pasrah ya, gimana Allah aja ini yang apapun yang hasilnya makan, apapun itu rezeki saya dari ya Allah, itu yang terbaik buat saya. Ya pada akhirnya kan sesuai tidak apa yang diharapkan, ternyata makanannya lebih baik atau lebih bagus dari hari pertama kan datangnya dalam artian. Nah itu rezeki kan. Cuma ketika kita pasrah, cuman tadi kan dibersihin, dibersihin nggak apa-apa kan, tapi hikmahnya tadi makanya kita harus berpikir positif tinggi, berpikir berprasangka baik itu dalam artian buat ngebersihin kita, dia buang toksin kita dalam tubuh kita. Cuman si makanan itu kan saya tinggalin Kang. Ibaratnya itu rezeki cuma buat mata, bukan buat rasa. Jadi nggak makan semua. Jadi nggak makan. Setelah saya dapat, gitu kan, belum ada. Karena saya bolos, belum dimakan, saya pulang. Jadi belum dimakan. Belum dimakan, saya tinggalin tempat itu pulang. Karena memang di sana kan begitu banyak orang, begitu banyak jamaah gitu. Jadi tempat tuh kayaknya silih berganti ya, gitu kan. Ya berarti tadi kadang-kadang rezeki yang udah di depan mata aja belum tentu milik kita. Itu dia. Jadi rezeki itu apa yang kita makan, itu apa yang kita rasakan, kita nikmati, atau kita makan atau minum, atau kita rasakan dalam hati dan berpikir itu rezeki. Sebatas itu. Berarti ibaratnya konsep rezeki pun ada yang cuma setengah, satu mungkin ada yang full. Berarti kalau yang sudah dirasakan itu berarti rezeki full berarti. Tapi kalau pada saat itu rezeki mata doang, berarti mata ngeliatin gitu ya kan. Iya, rezeki datang udah ada, tapi kan kita miliki kan. Belum kita miliki. Padahal milik orang lain. Milik orang lain, malam-malam karena saya udah ke hotel nggak mikirin makanan itu. Kemana makanan sama siapa nggak tahu gitu kan. Dan ya itulah qadarullahnya. Dari situ saya mendapatkan ibarat ya jangan mikirin rezeki karena sudah diatur sebenarnya. Rezeki sebetulnya udah diatur, sesuatu yang penting kita
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, itu di bagus slogannya. Kerja cerdas, kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah itu yang terakhir ikhlas. Itu benar. Ketika kita udah kerja keras tapi ngasihin apa-apa ya ikhlasin aja. Tapi kita kerja cerdas ya intinya harus ikhlasin. Iya. Kalau ikhlas itu kan nggak ada ujungnya. Betul. Dan ikhlas pun parameternya cuma diri seorang Diri yang tahu. sendiri, diri kita sendiri yang bisa. Oh ini ikhlas itu nggak ada. Oh sekarang ngomong bilang ikhlas, tapi besok lusa bisa ngomongin kan nggak ikhlas juga. Ikhlas kan sampai akhir hayat kita, bahkan dalam kubur kita ikhlas. Mukhlisin kan orang-orang yang ikhlas. Tapi ya itulah Kang, selain kejadian itu kan pengalaman pribadi saya yang saya dapetin gitu Kang. Kalau ngelihat alam di sana, waduh, masya Allah di sana tuh gurun. Apapun yang ditumbuh kayaknya nggak bisa mungkin tumbuh seperti di Indonesia. Hanya Kurma doang ibaratnya kan. hanya tumbuh-tumbuhan tertentu, kaktus Kaktus mungkin yang kalau Indonesia kan kayak lingkungannya gitu kan, subur apapun misalnya jadi. yang ditanam jadi. Nah, cuman maksud saya di sana limpahan rezekinya tuh masya Allah, orang tuh nggak bakal kelaparan. Nah, dalam arti kan rezeki Allah itu, Allah mengatur rezeki itu bukan berarti tempat subur aja kan. Di tempat gersang aja Allah mampu mendatangkan semua rezeki. Kata Kang Mulai, makanan nggak susah, banyak orang yang sedekah. Berarti banyak orang-orang yang punya lebih dalam hartanya ya. Dalam arti orang bisa mampu bersedekah lebih. Tapi tanah kita katakan subur, tanam apa aja jadi, beda dengan di Timur Tengah gitu dampaknya gitu. Tapi kan karena kamu tuh di sana rezeki aja nggak susah, apalagi mungkin harusnya di tempat kita juga rezeki harus lebih dari mereka harusnya. Ya tapi ya gitulah kehidupan kan. itu kan. Yang penting kan kenapa? Apa ya? Yang penting apa tuh? Ya yang penting kan kita ikhlas. Itu ikhlas. Menerima apa adanya, ada dari Allah, qadarullah, segala sesuatu dan penentuannya. Ketika kita ikhlas, sabar, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan kita ikhlas, insya Allah segala sesuatu akan tercukupi. Dunia, akhirat segala sesuatunya. Saya kayak surat apa kemarin saya pernah sholat di mana di depannya, jadikan sabar dan ikhlas sebagai penolongmu. Kalau Kang Ade sibuk apa nih sekarang? Oh, ini udah lama nih sebenarnya. Ya kalau kita tayangan memang kemarin sekali saya tayang. berapa ya, semingguan saya udah lama sih sebetulnya lingkungan Kang di Jawa Timur. Sekarang lagi sibuk di Jawa Timur nih, mau pendataan pohon sama penanaman tadi. Pendataan pohon sama penanaman. Oke, itu pohon apa? Pohon maaf lahir dan batin. Pohonnya tergantung daerahnya juga sih, epidemiknya apa yang bisa ditanam mereka. Jadi kita nggak harus nanam ini, nggak juga sih. Oke, jadi kebetulan kita kemarin nanam ini Kang, alpukat sama macadamia. Macadamia itu kacang, jenis kacang, nanti ada buahnya, kacang Australia lah orang bilang. Tapi tanaman Indonesia. Kalau macadamia dari luar. Kalau alpukat mah kan alpukat banyak varietasnya kan sekarang. Ada yang 1,5 kilo, ada yang aligator, beda-beda lah. Kita punya kelompok petani juga, kurang lebih 3.000 lah kelompok petani. 3.000 orang kita di Jawa Timur. Di Probolinggo, daerah Kabupaten Probolinggo kita punya bina mitra kita 3.000 petani. Menanam macadamia dan alpukat. Itu yang ditanam pohon ukuran seberapa? Maksudnya apakah sudah ya, jadi tinggi. Pohon besar? Udah tinggi. Kalau macadamia bisa nyampe 4, 5, 6 meter nyampe. Oh, berarti tinggi. Memang bukan pohon bibit yang bukan. Enggak, kalau nanam dari bibit. Dari bibit. Dari bibit, nanaman dari bibit. Oke, berarti. Cuma kan kita biar masyarakat apa kan? Visi misinya itu berarti apa? Visi misinya kita itu satu, biar petani itu benar-benar jangan sampai dimonopoli pasarnya. Kasihan kan kebanyakan petani biasa aja, bandar yang duitnya kenceng gede gitu. Yang kaya itu bandar kadang-kadang. Nah kita alhamdulillah udah punya pasar sendiri, udah ada marketnya gitu. Jadi bandar kita udah kontrak, buah itu udah ada yang mau beli buat kedepannya gitu kan. Oke, ya kita biasa lagi pembangunan, jadi mohon maaf nih teman-teman ya, lagi pembangunan tapi kan setiap kita podcast pasti ada aja. Ini berarti qadarullah. Rezeki ikhlas aja, jadi biar ada seninya, biar enggak sepi gitu hening. Jadi ada teman-teman ada backsound, dok apaan itu? Ya itulah indah, jadi nggak pakai backsound lagu musik, kita backsoundnya taktuk aja. Betul. Jadi ya. Dan rencana kita mau ada program penanaman di Bromo, patok sekitar 5 kilo rencana kedepannya sih.
pohon cemara. Gunung. Di gunung Bromo kan, Bromo itu kering kan kayak gurun kan. Nanti kita ada tekniknya. Kayak sekarang kan di mana di Gurun Gobi sekarang udah tanamin di Cina kan. Di Timur Tengah sekarang udah tanam pohon-pohon yang lain, ada teknik-tekniknya sekarang kan. Nah, kita rencana mau setting itu di Bromo, patok sepanjang kurang lebih 5 km kita akan tanami pohon cemara. Jadi biar orang nanti berkunjung ke sana mereka akan bisa berteduh. Karena kan Bromo panas kan. Tujuannya itu itu selain suap foto juga kan enak kan. Tapi kalau untuk khalayak masyarakat umum nih, buat teman-teman semua yang mungkin ya belum care, belum aware dengan ya lingkungan gitu. Betul. Kan kadang masih kita buang sampah sembarangan. Betul. Masih belum tahu fungsi pohon ntar jangka panjangnya seperti apa sih Kang yang harus ditanemin sama kita yang awam nih Kang? Minimal gini kan kebanyakan dari dulu itu orang nebang senengnya, Betul. nanam lupa, nanam malas. Jangan kan nanam gitu, ibarat ngerawat aja. Rawat aja malas. Kan salah satu fungsi pohon itu kan menyerap karbon. Betul. Semua emisi karbon yang dihasilkan oleh industri atau kendaraan bermotor atau apapun itu diserap oleh pohon. Gimana kalau tidak ada pohon? Udara bersih nggak? Kebayang gersang? Panas nggak? Panas nggak? Sekarang kan G20 aja bilang global warming kan, pemanasan global. Kenapa kita juga akan menanam? Kalau tidak ada penyerapan, masa kita nanti besok lusa anak cucu kita gitu mau pulang aja keluar harus pakai payung karena panas, harus bawa tabung oksigen gini biar udaranya bersih, kan ngeri kan. Kalau kita dari sejak sekarang tidak dibenahi alamnya, siapa lagi yang akan membenahi? Insya Allah. Ya. Itu salah satu visi misi kita, biar semua hijau kembali. Nusantara kita, Indonesia kita menjadi hijau kembali. Tapi jangan sampai menyalahkan siapapun. Sekarang kita hijaukan kembali Indonesia. Iya. Antara pemanfaat lingkungan dan pengguna jasa lingkungan dan pelaku yang peduli terhadap lingkungan. Ya banyak kan. Jadi faktornya semuanya berarti Kang ya. Semuanya. Pelakunya semuanya Betul. diunsur untuk disadarkan akan itu. Betul. Karena sebenarnya itu dia tadi kita bicara, kalau misalnya kita berbicara Indonesia memang begitu luar biasanya. Betul. Lingkungan yang ada di Indonesia begitu banyak pohonnya. Ketika saya di Arab itu pohon nggak ada kan. Ketutup dinginnya itu dengan gedung-gedung yang tinggi, hotel-hotel yang tinggi. Ketika saya jalan ketutup panasnya itu dengan itu gedung aja. Nah gini, Akang nih misal lagi jalan di tempat yang panas, terus nemu pohon, enak kan? Nyaman kan? Nyaman. Nah, ya ini mah cerita lagi kan. Ketika saya ke Jabal Rahmah, jadi kan bukit di mana Adam dan juga Hawa dipertemukan kembali. Saya tuh pengen ke sana untuk bermunajat, ya doa saya gitu kan. Bertemu. Karena memang qadarullahnya waktu itu saya pengen pulang ke Indonesia gitu. Jadi semua ya kayak buat penutup kepala saya nggak mempersiapkan gitu. Akhirnya saya ke sana dengan kayak gini aja gitu. Itu baru belum nyampe atas udah nggak kuat panasnya gitu kan. Sampai atas tuh cuma nggak sempat ngapa-ngapain, nggak tahu adabnya, cuma lihat kanan kiri terus balik lagi karena nggak kuat saking panasnya. Saking panasnya. Nah itu. Nah berarti maksudnya ya kita sebagai warga Indonesia berarti yang diberikan rahmat, tanah yang subur sama Allah. Betul. Gitu kan, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Alamnya harus dijaga. Bukan berarti kita fanatik sama pembangunan, bukan. Diimbangi pembangunan sama penanaman semua pohon-pohon yang baru biar seimbang semuanya, biar balance. Karena kan Indonesia kan paru-parunya dunia kan. Ada Indonesia, kalau sekarang hutannya rusak. Ya kasihan juga kan, bukan kita aja rakyat Indonesia, tapi dunia yang akan merasakan dampak tersebut. Makanya kita kita mulai dari diri kita sendiri, karena menanam satu pohon akan di kemudian hari akan berjuta manfaat yang kita akan rasakan sama langsung. Insya Allah kalau alamnya terjaga, jiwanya terjaga, tadi katakan oleh, dan ibadahnya juga terjaga. Karena keragaman kita selaku umat manusia terjaga, dunia akan aman, tentram, akan baik-baik saja semua. Amin ya Allah. Berarti emang maksudnya visinya tuh itu berarti ya, kan salah satu visi misinya itu biar alam kita benar-benar terjaga. Kalau keluar itu karena buat ke dalam juga intinya. Betul, berarti buat ke dalam kita juga. Kita buat tempat yang nyaman. Ntar juga tempat itu akan membuat kita jadi lebih nyaman. Ketika kita baik ke alam, alam akan baik sama kita. Itu dia. Masya Allah. Ya semoga programnya Kang Ade dengan GNH juga Gerakan Nusantara Hijau. Gerakan Nusantara Hijau bisa menghijaukan Nusantara. Menghijaukan Nusantara, teman-teman Liwa Ilham.
ada sesuatu nanti yang bisa Liwa Ilham kolaborasikan dengan sama Gen. Liwa Ilham. Iya. Itu dia berarti jadi sahabat, tanamlah satu pohon satu orang. Jadi kalau punya anak 20 ya tanam 20 pohon. Iya. Banyak anak, Buat banyak anak. nanam. buat anak cucu kita untuk masa depan kita. Itu benar. Ya, terjaga, jangan sampai nanti yang namanya pohon itu langka. Pohon itu ngerasa hal yang aneh. Lihat pohon tuh, wah ini tuh jadi apa ya? Apa sih? Itu jangan sampai. Jangan sampai gitu lah. Jangan sampai tanah yang kita pijak ini tandus. Kau nggak pingin hidup kita ini tandus. Nah itu dia benar. Masya Allah. Kalau gitu ya demikianlah perjalanan kita berdua yang masing-masing memiliki cerita setelah udah lama mungkin ini hampir lama, ya. Berapa minggu Kang ya nggak ketemu Udah lama baru sekarang kan? lagi ya. Udah lama kan? Udah lama. Kalau gitu jadi teman-teman buat teman-teman yang pengen berobat sama Kang Ade bisa langsung juga nanti hubungin di DM di komen kita juga. Siap. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu sama admin kita. Kalau gitu saya Ule, Saya Ade. kita hutang rasa sama alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.